agar mereka memiliki seorang pemimpin yang sangat ditaati, yaitu Surahbil, yang mana dia orang yang bijaksana dan selalu tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Maka ketika sampai surat Nabi Muhammad kepada pendeta menyatakan tentang Islam, mengabarkan tentang Islam, kalau ikut Islam maka mereka akan selamat, kalau nggak ikut Islam mereka wajib bayar jizyah. Dan itu disampaikan kepada Surahbil, dan Surahbil mengatakan kalau urusan dunia itu urusanku, tapi karena yang urusan akhirat maka engkaulah yang memutuskan. Di sini terlihat bagaimana cerdasnya Surahbil dalam mengambil sebuah keputusan, artinya tidak gegabah. Dan pendeta tersebut mengumpulkan seluruh penduduk Najran, menyampaikan tentang Nabi akhir zaman, dan mereka semuanya mempercayakan semua keputusan terkait kita beriman atau tidak dengan Nabi Muhammad itu bagaimana keputusan dari pendeta. Maka mereka mengambil kesimpulan pendeta akan mengutus beberapa orang, kurang lebih ada 10 orang yang diutus dari pendeta tersebut datang kepada Nabi dengan membawa keluarganya, dengan memakai pakaian yang mewah dan kendaraan yang mewah. Jadi ingin menunjukkan bagaimana megah mewahnya mereka para pendeta. Tapi sebenarnya pendeta melakukan itu ada tujuannya, ingin melihat ini Nabi apa raja. Kalau raja pasti mereka ketika menggunakan yang mewah-mewah pasti akan disambut dengan mewah gitu ya. Kalau selamat datang biasa kita gitu ya. Kalau tampilannya itu oke, pakai kendaraan mewah, dibukakan pintu. Kalau pakai motor buka sendiri, buka sendiri. Tuh minum di sana ya, minum di sana. Jadi kalau naik mobil, bapak mau apa, mau kopi, mau teh, mau tidak. Itu banyak kita gitu ya. Ini cara pendeta ini menguji Nabi. Kalau mereka nanti disambut dengan mewah, disambut dengan pelukan, dengan sambutan yang hangat, ini raja. Cuma ngaku-ngaku Nabi. Namun yang terjadi apa Pak? Sampai di Madinah, berhari-hari Nabi nggak noleh ke mereka, dianggap nggak ada. Adapun suku-suku lain datang disambut Nabi, bertemu langsung ketemu gitu. Adapun mereka ini dari Najran, pendeta ini yang 10 orang dengan keluarganya, jadi nggak sendiri aja, bawa keluarga, rombongan. Sehingga mereka bingung gitu ya, bingung maksudnya, kenapa dia disambut gitu ya, kenapa kami nggak dianggap? Kemudian bertemulah mereka dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, mereka bertanya, ada apa gerangan? Kok kami nggak disambut? Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, lepaskan pakaian kalian ini, sesungguhnya Nabi tidak menyukainya. Semua emas-emas kalian pakai lepas, baju-baju mewah ini lepas, semua yang menunjukkan kemewahan lepas, pakai baju biasa. Karena nggak perlu nunjukin kekayaan kepada Nabi, nggak ada gunanya. Kenapa kekayaan itu di hadapan Nabi itu nggak ada gunanya? Karena memang kecil banget dunia ini Pak. Hadis Nabi banyak hadis begitu ya. Kita ini kenikmatan yang kita dapat di dunia ini baru satu tetes. Celup tangan nih ke dalam air lautan, bukan air saya, lautan. Lautan itu adalah nikmat yang Allah miliki. Kita celup tangan, kita angkat, ada netes nih sedikit. Itulah yang Allah bagi-bagi buat kita hari ini yang kita kejar-kejar. Dan nikmat, makanya kenapa nikmat surga itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Kalau kebanyakan kayak surga yang bohong, karena surga itu nggak bisa dibandingkan dengan dunia. Ya, cuma karena kita bingung
membandingkan sesuatu yang indah dengan apa, biasanya kita pakai surga indah sekali ya. Biasanya apa? Kalau kita sibuk di kota, pergi ke hutan, indah dengar gemericik air, dengar air sungai. Orang hutan, orang yang sering tinggal di gunung, pergi ke kota, lihat mewah, indah juga ya. Tapi biasanya itu hanya sementara ya. Sehari 2 hari oke. Seminggu yang biasa di kota tinggal di gunung udah susah seminggu. Atau kebalikannya, yang biasa di gunung tinggal di kota seminggu sudah susah, bingung. Kita kemana-mana jalan kaki nyampe di sini harus pakai kendaraan, harus pesan dulu gitu ya. Nggak kasih uang cash nggak mau terima ya. buat itu bingung. Nah maka kata Sayyidina Ali, lepaskan semua kemewahan ini ya, jangan ada yang kalian bawa di hadapan Nabi. Maka setelah mereka melepas semuanya itu, seketika itu mereka ketemu Nabi langsung disambut tanpa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi Nabi membuat mereka nggak ngolok-ngolok, nggak. Nah, kenapa nggak begini dari? Nggak begitu juga. Jadi seakan-akan tamu yang baru datang dan dia menyambut. Bagaimana mulianya Nabi tidak ingin merendahkan orang gitu ya. Maka setelah para pendeta yang 10 orang ini dengan keluarganya datang duduk di hadapan Nabi, maka Nabi membacakan surat Al-Imran ayat 33 sampai ayat 60. Kita ambil kesimpulannya ya. 33 sampai ayat 60. Di situ semuanya mengisahkan tentang bagaimana statusnya Nabi Isa, menceritakan tentang keutamaan keluarga Imran. Imran siapa Pak? Kakeknya Nabi Isa. Imran anaknya Maryam anaknya Nabi Isa. Nabi ayat ini dari 30 itu sampai 60 berapa tadi? 66 ya. Saya sampai 60 itu mengisahkan tentang itu. Ya, tentang mengisahkan Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan dan lain sebagainya ya. Nanti mungkin bisa dibaca Pak. Cukup panjang ayatnya. Nah, setelah menyampaikan semua kebenaran yang ada dalam Al-Quran tentang Nabi Isa, apa yang terjadi? Mereka juga tidak percaya. Padahal mereka yakin kalau ini Nabi. Coba bayangkan, mereka percaya kalau Nabi Muhammad adalah Nabi. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran tentang Nabi Isa benar, mereka pun tidak bisa mengingkari. Tapi untuk diajak masuk Islam tetap nggak mau. Dan supaya membenarkan apa yang disampaikan Al-Quran pun tidak mau mereka benarkan. Sampai akhirnya ibarat kita gini Pak, udah dikasih tahu baik-baik gitu. Ya sudah, kalau memang mau menerima kebenaran gini saja deh, kita bermubahalah. Nah, itu Allah sampaikan di ayat 61. Ayat 61 surat Al-Imran. Siapa yang membakarmu dalam hal ini adalah engkau memperoleh katakanlah, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga, kemudian marilah kita bermubahalah agar Allah ditimpakan kepada orang-orang dusta. Pernah kita Pak membahalah? Nah, Habib Rizik pernah bermubahalah ya. Beliau bermubahalah ketika di persidangan ya. Mubahalah ini sebuah langkah yang diambil ketika sebuah kebenaran itu tidak ditegakkan, nggak benar. Apa konsekuensinya ketika bermubahalah ini?
Karena nanti isinya apa? Kalau saya benar, saya selamat. Kalau kamu salah, maka kamu akan terlaknat dan kamu dan anakmu dan turunan-turunanmu. Yang ngeri, Pak. Ini mubah. Dan Nabi melakukan ini kepada utusan dari Najran. Ya, utusan dari Najran itu ketika disampaikan kebenaran tentang Nabi Isa, mereka terima. Nabi yang mengatakan, kalau kamu nggak terima kebenaran ini, kalau gitu kita panggil keluarga-keluarga kita. Maka Nabi memanggil Fatimah, Hasan, Hussein, anak beliau dan cucu. Dan pendeta-pendeta tersebut pun begitu, karena kan mereka berangkat tadi dengan keluarga. Dan mereka bertemu. Mereka bertemu di sebuah gunung di pinggiran kota Madinah, dan seluruh muslimin datang ikut hadir menyaksikan mubahalah tersebut. Jadi bukan dalam perkara ini kan Nasrani ya, jadi nggak dibawa ke masjid. Yuk ke gunung saya gitu. Semua muslimin kumpul di sana di pinggiran gunung tersebut. Sebelum terjadi mubahalah, Surahbil ini kan orang cerdas. Dia lihat di atas gunung sudah awan hitam. Sudah awan hitam dan itu nggak biasa, bukan seperti awan turun hujan. Kalau awan turun hujan abu-abu gitu ya. Ini gelap kan hitam gitu. Mengerikan melihat awan itu terus. Maka kata Surahbil, demi Allah, ini tanda tidak baik. Apabila benar ia sebagai nabi, maka kita akan dilaknat sampai turunan-turunan kita. Kata Surahbil, nggak benar nih. Dia berbicara menyampaikan kepada pendeta-pendeta yang lainnya. Ya, kalau dia benar, itu awan dah hitam tuh, bisa jadi langsung turun laknat Allah, dan bukan hanya kita yang kena, anak turunan kita pun akan kena. Maka Surahbil memberi pendapat. Aku punya pendapat, kata Surahbil. Bagaimana kalau kita datang kepada Muhammad dan menyampaikan kepadanya bahwa kita tetap dalam agama kita, artinya masih tetap agama Nasrani, ya, kita tetap dalam agama Nasrani, dan berikan kami pilihan yang lain selain meninggalkan agama Nasrani. Karena Surahbil menyampaikan juga kepada pendeta tersebut, kita melihat bagaimana bijaksananya Muhammad, dewasanya dia, orangnya sangat baik gitu. Maka kita kini saja dia nabi gitu. Tapi kita nggak mau pindah dari agama. Nah, inilah Yahudi ya. Ini kan makanya di surah Al-Baqarah disebutkan ya, di awal-awal itu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama ya, mau didakwain dimanapun mereka tidak akan beriman. Kenapa? Summun bukmun umyun fahum. Mata, telinga mereka udah buta semua. Matanya buta, telinganya tuli. Bukan mata nggak bisa melihat, tapi kebenaran yang ada mereka tolak. Kebenaran yang mereka dengar mau mereka terima. Maka Surahbil, maka pendeta-pendeta menerima usulan dari Surahbil, sehingga mereka datang kepada Nabi Muhammad dan menyampaikan bahwa kami tidak akan meninggalkan agama kami. Adapun kami ingin membuat kesepakatan denganmu, berikan kami pilihan yang lain. Artinya mereka juga nggak ingin berperang dengan kaum muslimin nih, tahu mereka kalau berperang Romawi saja mundur, ibaratnya itu yang gede udah atlet gitu, kecil-kecil lebih maju gitu. Bunuh gitu. Jangan gitu. Maka Nabi berkata, apabila kalian tidak mau masuk Islam, maka kalian wajib membayar jizyah, upeti. Ya, maka sejak saat itu Najran menjadi wilayah kaum muslimin, walaupun mereka tidak beriman, tapi setiap tahun mereka bayar
pajak tersebut kepada kaum muslimin. Kemudian kisah berikutnya dari suku Hemir. Suku Hemir. Suku ini juga mendapatkan tadi Najran. Sudah berapa suku Pak kita kisahkan sebelumnya ya? Suku Najran. Kemudian suku ini yang Hemir. Suku ini juga mendapat surat dari Nabi, dan uniknya suku ini mendapat surat khusus dari Nabi tentang hukum-hukum tentang zakat, hukum-hukum zakat. Dan Nabi dan ulama-ulama hari ini, maksudnya ulama-ulama terdahulu gitu ya, menjadikan surat Nabi kepada suku Hemir ini sebagai landasan dalam mengeluarkan hukum tentang zakat. Enggak panjang kisahnya, cuma sampai di sini aja disebutkan dalam riwayat. Hanya Nabi kirim surat, banyak isi surat itu tentang hukum bayar, bukan hukum bayar, hukum tentang zakat gitu ya, hukum tentang zakat. Dan itu menjadikan rujukan para ulama-ulama, para sahabat dalam menentukan zakat. Kemudian suku berikutnya suku Bujairah. Suku Bujairah. Suku Bujairah ini dipimpin oleh Abdullah bin Jarir al-Bujali. Pimpinannya Abdullah bin Jarir al-Bujali. Abdullah ini berkata, kami tiba di Madinah sebagai utusan suku kami. Kami tiba pada hari Jumat. Abdullah bin Jarir ini, mereka memang datang untuk masuk Islam. Jadi bukan lagi ingin dapat kabar Nabi, tapi memang udah masuk Islam nih. Ya. Karena ketika mereka datang itu mereka langsung mandi dan siap-siap ingin melaksanakan salat Jumat. Jadi memang datang, ya, udah dalam keadaan Islam gitu ya. Dan mereka langsung mandi. Dan ketika mereka selesai mandi langsung berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Ketika itu khatib sedang di atas mimbar. Ketika mereka datang, tiba-tiba khatib langsung berhenti. Nabi udah, karena kalau ada Nabi pasti yang jadi khatibnya adalah Nabi. Jadi Nabi ketika mereka datang stop, nggak melanjutkan khutbahnya. Dan semua jemaah yang hadir pada saat itu menoleh ke belakang. Sebenarnya kita telah datang lihatin satu masjid, gimana? Pasti bingung kita kan? Kok pada lihatin semua ya? Nah, Abdullah bin Jarir ditanya ke salah seorang sahabat yang ada mungkin di bagian depan pintu Masjid Nabawi. Apakah Rasul menceritakan, menyebutkan sesuatu tentang aku? Kata tanya Abdullah bin Jarir. Ya, dia bertanya kepada sahabat yang ada di sana karena ini semua melihat di masjid dia. Kata sahabat tersebut, iya, kata sahabat yang di masjid tersebut. Nabi baru saja menyampaikan tentang kamu. Apa kata Nabi? Akan masuk dari pintu ini, ya, Nabi tunjuk. Akan masuk dari pintu ini orang terbaiknya Yaman. Padanya ada penampilan raja dan dia adalah orang yang soleh dan baik. Penasaran nggak kalau ditunjuk begitu? Pengen lihat Pak? Pasti. Ini orang yang bentar lagi datang dalam pintu ini, orang soleh, penampilan raja, tapi orang baik. Maka ketika dia datang, semua tertuju ke Abdullah bin Jarir.
Kemudian sejak aku masuk Islam, kata Abdullah, belum pernah ditolak bertemu dengan Nabi, dan Nabi tidak pernah menemuiku kecuali beliau pasti tersenyum. Dan sejak Abdullah bin Jarir yang masuk Islam, tiap kali inginkan kalau ingin ketemu Nabi itu janjian, nggak sembarangan dia, ada pengawalnya. Abdullah ini tiap kali ingin ketemu pasti ketemu, dan setiap kali ketemu Nabi pasti Nabi tersenyum. Nabi loh yang tersenyum ya. Kita disenyumin sama nggak seneng Nabi ya. Nah, Abdullah ini pernah mengeluh ngadu gitu ya, curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, aku selalu saja jatuh tiap kali menunggangi kuda. Doakanlah aku agar mampu dan mahir menunggangi kuda. Cuma masalahnya nggak tahu doanya apa. Cuma diminta doa sama Nabi ya. Kalau ada doanya kita hafalin ya. Naik kuda itu berapa menit? Saya sering lihat yang ada latihan kuda itu di Bimo tuh, yang sebelah sana tuh kan. Itu muter sekali dia udah masuk pesan gitu ya. Apalagi kalau yang belum pernah naik, sekali naik mungkin baru sekali putaran udah encok satu minggu. Karena berkudanya benar-benar apa? Pertama harus ada apa nih namanya, chemistry, ya chemistry gitu. Nyatu sama kudanya. Ya, nyatu hatinya kayak bisa baca perasaan kuda gitu ya. Terus kalau udah ahli itu nggak perlu lagi harus nari-nari, langsung isyarat kaki begini dia akan loncat, begini dia akan melambat gitu ya. Ini misalnya kita suruh belok kanan belok kiri. Bahkan yang ahli pun saya pernah lihat di sana pelatihnya loh, loncat Pak, bis loncat, orangnya loncat nggak balik itu. Jadi orangnya lepas gitu dari kudanya, lepas itu sampai jungkir. Itu di situ. Untung bawahnya itu pasir gitu ya, jadi aman Pak. Nah, jadi Abdullah bin Jarir ini dia tiap kali naik kuda pasti jatuh, dan dia meminta supaya Nabi mendoakannya. Akhirnya Nabi mendoakan, dan kata Abdullah, sejak Nabi mendoakan, setelah itu saya tidak pernah lagi jatuh dari kuda. Nah, jadi kalau nggak berhasil bawa, minta doa. Minta doa. Dan di antara keutamaan Abdullah bin Jarir ini adalah sejak dia masuk Islam, dia ini langsung mengambil hadis-hadis dari para sahabat, belajar hadis. Karena zaman itu, zaman ketika Nabi masih ada kan nggak boleh nulis hadis ya, karena khawatir bercampur dengan Al-Quran. Hanya Al-Quran saja boleh ditulis. Namun hadis-hadis ini dihafalkan oleh para sahabat. Ya, dihafalkan. Kalau ditanya gimana kok bisa hafal? Jangan bandingkan dengan kita hari ini Pak. Hari ini baca besok lupa. Nah, sahabat-sahabat dulu, ya jangan sahabat dulu, yang ulama-ulama benar-benar dalam agama ini akan hafal, benar-benar hafal gitu ya, dan dijaga benar. Ya, setiap apa yang dilakukan Nabi mereka hafalkan. Nah, Abdullah bin Jarir salah seorang sahabat yang ketika dia masuk Islam langsung belajar hadis, bukan belajar, menanyakan tentang hadis gitu ya. Sampai akhirnya nanti semua hadis yang datang bertolak belakang dengan hadis Abdullah bin Jarir, maka hadis Abdullah bin Jarir lah yang diambil. Misalkan ada hadis yang semisal tapi selisih gitu, beda isinya, maka yang diambil adalah hadisnya. Ulama hadis akan mengambil hadisnya Abdullah bin Jarir. Begitu sampai sedemikian tinggi derajat beliau dalam hal hadis. Kemudian suku berikutnya adalah suku Ad-Dari.
hadis Bukhari yang meriwayatkan khusus tentang, karena pimpinannya adalah Tamim Ad-Dari. Ya, pimpinan dari suku Ad-Dari adalah Tamim Ad-Dari. Ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang kisah Tamim Ad-Dari, hadisnya banyak banget. Hadis bagaimana ceritanya Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal. Pada satu hari, Tamim Ad-Dari ini pergi ingin berlayar ke negeri Syam. Berarti wilayah timur ya. Ke negeri Syam. Kapal yang mereka pakai dihantam ombak sehingga mereka semuanya jatuh ke dalam laut dan terdampar di sebuah pulau. Tiba-tiba mereka bangun dan melihat ada hewan yang berbulu. Tapi hewan tersebut bisa berbicara. Dalam hadis Nabi, hewan ini disebut dengan jassas. Nama hewan ini, hewan berbulu bisa berbicara. Belum pernah lihat kan Pak? Nggak usah. Jangan sampai lihat Pak. Karena kalau ada dia, ada bosnya. Mudah-mudahan lah ya kita. Ya kalau memang kita dipanjangkan umur, Allah selamatkan iman kita. Karena itu fitnah paling besar pada masa itu. Maka jassas ini tadi, hewan berbulu ini berkata kepada Tamim Ad-Dari ini, datanglah ke tengah pulau ini, di sana ada seseorang yang ingin bertemu dengan kalian. Maka kami bangun, kita lihat hewan ngomong udah ketakutan duluan Pak. Tapi ya udah dari disuruh daripada nanti kita kenapa-napa lagi gitu. Maka kami langsung datang ke tengah pulau tersebut dan di sana dia lihat ada seseorang yang terbelenggu di dalam sebuah gua, jadi ikat, terbelenggu dalam gua tersebut. Maka kami bertanya kepada orang ini tadi yang terbelenggu, siapa kamu? Nggak mau jawab, kata dia. Nggak usah tanya dulu saya siapa, jawab dulu pertanyaan saya, baru nanti akan saya jawab pertanyaanmu. Sombong Mas. Ya, penguasa di sana walaupun dibelenggu masih itu penguasa gitu ya. Maka kata dia, dari mana kalian? Tanya kepada kami. Kami dari Jazirah Arab. Apakah kalian sudah mendengar seorang nabi yang tidak bisa membaca dan menulis? Tanya kepada kami. Ada iya, kami sudah mendengar tentang ia. Apa yang dia lakukan sekarang? Sampaikan oleh kami mendengar dia sudah meninggalkan kotanya Mekah dan sudah menuju ke Madinah. Apakah ia sudah melakukan itu? Maksudnya apakah Nabi itu sudah hijrah? Iya, dia sudah hijrah. Kemudian seseorang ini tadi tanya lagi, apakah kalian sudah beriman dengan dia? Belum. Kan jawab kami. Maka kata dia, pulanglah dan berimanlah kepadanya sebelum aku keluar, karena aku adalah Dajjal. Pulanglah dan berimanlah kepadanya sebelum aku keluar, karena aku adalah Dajjal. Ini kisah ini ada di hadis Bukhari panjang. Nah, ada satu lembar ini menceritakan tentang perjalanan ini. Jadi dari sini kita tahu apa Dajjal itu udah standby Pak. Ya. Tinggal buka kunci berangkat keluar. Cuma wallahu a'lam dia ada di mana nggak tahu. Maka kami setelah berbicara dengan Dajjal ini, dia langsung melanjutkan perjalanan yang awalnya pengen ke Syam, nggak jadi ke Syam Pak. Langsung balik arah ke Madinah, menuju ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, langsung menuju ke Masjid Nabawi, dan pada saat itu baru saja Nabi bercerita tentang Dajjal kepada seluruh sahabat. Tamim Ad-Dari nyampe,
Nabi baru saja bercerita tentang Dajjal kepada seluruh sahabat. Maka Tamim langsung masuk, nggak basa-basi lagi Pak, langsung masuk Islam. Bahkan kan udah dibilang pulang masuk Islam, jangan lama-lama gitu. Nah, maka dia ketemu Nabi langsung masuk Islam. Barulah setelah itu dia bercerita, ya Rasulullah, ya. Dia ceritakan tentang ciri-cirinya, disebutin semuanya. Maka kata Nabi, kalau itu yang kamu ceritakan, tunggu. Maka Nabi, sahabat-sahabat tadi kan sudah pergi, sudah selesai, sudah pulang. Nabi mengumpulkan lagi sahabat, mengumpulkan semua sahabat supaya Tamim yang bercerita langsung kepada para sahabat. Kemudian ketika para sahabat datang semuanya, Tamim bercerita sebagaimana apa yang dia lihat ketika dia terdampar di pulau tersebut, dan itu menjadi pelajaran besar buat umat. Menjadi bertambah keimanannya. Karena kita setiap kali ada hal-hal yang sangat penting gitu Pak ya. Kalau iman kita nggak bertambah, bahaya. Kalau kita nggak merubah diri, meningkatkan kualitas kita, sampai dia keluar, Dajjal ini keluar, kan di antara fitnah yang paling besar itu adalah fitnahnya Dajjal. Makanya ada quotes-quotes gitu ya hari ini. Kalau apa yang terjadi hari ini itu di Palestina tidak menunjukkan kebenaran di matamu, apalagi kalau Dajjal nanti keluar, udah pasti kamu pengikutnya. Maksudnya jelas hitam putihnya tapi nggak jelas kebenaran di mata kita. Kalau Dajjal keluar, fitnahnya jauh lebih besar. Gimana nggak ini Pak? Dajjal meminta apapun kok dikasih sama Allah. Dia minta turun hujan. Kalau imannya lemah gimana? Kamu mau percaya nggak kalau aku Tuhan? Enggak. Kamu mau apa? Coba turun hujan. Coba aku kasih dikasih sama dia. Semuanya dia sanggup. Makanya ketika diancam kita nanti, aku masukkan kamu ke yang kamu ikut kan dimasukkan ke dalam nerakanya Dajjal. Tapi sebenarnya neraka Dajjal itu adalah surga. Tapi ketika kita dijanjikan masuk surganya Dajjal, di dalam surganya dia adalah neraka. Kita dihadapkan dengan api dan air. Mana yang kita pilih? Kalau iman kita lemah pasti air, mendingan cemplung air. Ini Dajjal. Makanya nanti kan ada seorang terakhir yang bisa dibunuh oleh Dajjal, dan setelah itu dia nggak bisa bunuh lagi gitu ya. Anak muda yang terbebas dari fitnahnya Dajjal. Sampai nanti Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Ada yang menyebutkan. Dan Dajjal itu kan nggak bisa masuk di dua kota ya, kota Mekah dan Madinah, karena di situ ada malaikat penjaga dengan pedang. Nah, di Mekah dia nanti naik ke atas bukit yang hari ini dari bukit itu sekarang sudah jadi istana raja. Nah, istana raja tempat Dajjal nanti mau turun di situ nanti. Wallahu a'lam. Pokoknya kalau kita nggak tahu banyak, dengan dia mau cerita terlalu lebar-lebar, takutnya nanti salah. Intinya begitu lah. Ya. Baik, lanjut. Kemudian kisah berikutnya tentang utusan dari suku Haris. Najran, Hemyar, Hujairah, Ad-Dari, kemudian suku Haris. Semua kejadian ini kan tahun 9 Hijriah. Pada saat itu Nabi mengutus Khalid ke suku Ad-Dari untuk menyerang kaum suku Haris. Nabi mengutus Khalid untuk menyerang kaum suku Haris. Ketika mau diserang, belum
selesai menyerahkan, mereka udah menyerahkan diri, Pak. Jadi tunggu diserang dulu baru mau menyerah gitu. Padahal dari perang Tabuk itu Nabi menunggu-nunggu kedatangan suku untuk masuk Islam. Nah, suku Haris ini nggak datang, tunggu Nabi utus Khalid dulu, artinya diserang dulu baru masuk Islam. Padahal yang lain-lainnya datang masuk Islam. Maka ketika datang utusan dari suku Haris ini, Nabi berkata dengan tegas, apakah kalian datang mau masuk Islam karena mau diserang? Ketahuilah bahwa setelah perang Tabuk semua suku yang datang maka akan dijamin untuk masuk Islam. Yang datang berislam maka mereka selamat. Apakah kalian harus diserang dulu terus baru mau masuk Islam? Dan Nabi itu mengatakannya itu berulang kali kepada utusan dari suku. Artinya ini Nabi marah. Nabi setiap kali mengulang sesuatu berulang kali pasti beliau marah. Maka kata Nabi, setelah ini, artinya suku Haris ini terakhir nih, setelah ini kalau ada yang belum datang untuk masuk Islam maka akan kujadikan leher-leher mereka di bawah kakiku. Artinya Nabi marah benar. Ini kalau masih ada lagi suku-suku yang lain harus didatengin dulu baru mau masuk Islam, maka aku penggal semua. Nabi benar-benar tegas. Nabi orangnya lembut ya, tapi dalam beberapa perkara beliau sangat tegas. Kalau ada suku-suku lain yang belum mau menyerahkan diri masuk Islam, sebagaimana halnya yang lain, maka akan kujadikan leher kalian berada di bawah kakiku. Kemudian berdiri pimpinan dari utusan suku Haris tersebut. Mereka berkata, sungguh Allah dan Rasulnya lebih pantas dimuliakan. Pasti mereka kalau udah kalah, udah menyerah, bahasa-bahasanya seperti ini ya, pasti memuliakan. Sungguh Allah dan Rasulnya pantas untuk dimuliakan. Setelah kejadian suku Haris ini tersebar berita itu, apa yang disampaikan Nabi kepada suku Haris tersebar ke seluruh jazirah Arab. Suku-suku yang belum menyerah akhirnya datang berduyun-duyun untuk masuk Islam. Mereka semua datang masuk Islam, dan setelah suku-suku tersebut datang untuk masuk Islam, baru Nabi mengutus beberapa dai. Nah, ini Nabi sudah mulai, karena yang masuk Islam ini kan gak lama-lama ya, datang masuk Islam balik gitu ya, datang masuk Islam balik. Pengetahuan mereka tentang Islam ini, makanya Nabi setelah itu, nanti setelah suku-suku Jazirah Arab itu udah mulai masuk Islam, Nabi baru mulai mengutus dai-dai. Nah, makanya butuhnya dai itu apa? Untuk menguatkan ajaran. Adapun kita hari ini, dai itu di mana? Kalau dulu Nabi mengutus dai, udah siap orang ingin belajar. Hari ini dai-nya berlimpah, yang belajarnya jahiliyah atau kita Pak. Kita bilang zaman jahiliyah begitu gitu ya, nggak mau belajar tentang Islam. Itu balik nggak tuh bahasanya? Mereka yang nggak mau belajar Islam atau kita yang nggak mau belajar? Mereka nggak tahu banyak tentang Islam, wajar, karena sedikit. Kalau nggak ada utusan dari Nabi, nggak ada. Hari ini kita di mana-mana, di mana. Kadang-kadang kalau kita duduk merenung gitu, jangan-jangan kita yang jahiliyah, jangan-jangan kita yang jauh lebih Abu Lahab daripada Abu Lahab, atau Abu Jahal daripada Abu Jahal. Alhamdulillah. Maka Nabi mengutus Abu Musa al-Ash'ari, dai Nabi Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'adz bin Jabal.
dua dai Nabi yang memang Nabi utus ke Yaman. Yaman berarti udah jauh dari wilayah Muslimin. Yaman ini berarti mana Pak? 4 negara ya? Iya, Yaman. Yang 4 negara itu apa? Syam, bumi Syam yang 4 negara ya. Yaman hari ini sama. Nabi ketika mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan juga Mu'adz bin Jabal untuk menjadi dai di Yaman, Nabi menitip pesan kepada keduanya. Pesan Nabi adalah jangan berselisih. Nah, ini penting Pak, pesan ini Pak. Jangan berselisih. Dai kuncinya kalau mau sukses jangan berselisih. Hari ini kita berselisih. Kalau nggak berselisih jangan. Semua bentur-bentur ini jalan ke sana, ini jalan ke sana. Akhirnya apa? Orang-orang yang baru mengenal Islam, orang-orang yang awal baru tertarik dengan Islam, dihadapkan dengan permasalahan yang ada di dalam Islam. Nah, inilah apa namanya? Ini masih menjadi masalah di kita. Secara ini ya, secara generalnya, nah masih jadi PR kita ya. Benar Pak Yono ya. Luar biasa perselisihan ya. Kami jadinya belum sholat, kami jadi tidak sholat. Benar itu. Padahal masjid fungsinya di Taubah itu apa? Menyarankan membuat orang mau sholat. Ini orang udah mau masuk masjid malah itulah kegundahan kita hari ini gitu Pak ya. Mudah-mudahan di tempat kita ini baik-baik semua, nggak ada berselisih. Dainya punya kedewasaan dalam menyikap. Ini memang dalam dakwah itu kan ada kalanya kita saklek Pak ya. Dalam perkara-perkara tauhid ya saklek. Tapi untuk perkara-perkara khilafiyah, yang saya tahu seperti ini. Kalau mau begitu ya nggak apa-apa. Jadi ada bahasa-bahasa yang tidak membuat orang merasa kita salahkan. Baik. Panjang juga ya. Masih panjang. Ini insya Allah kita lanjutkan. Mohon izin Pak, malam Sabtu ini saya ada ke Bogor, ada pas waktu penjemukan kebetulan. Karena sebulan cuma sekali bisa jenguk anak di pondok, jadi pas Jumat malam Sabtu ini. Insya Allah nanti lanjut lagi di malam Rabu minggu depan ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Nanti setelah kisah ini semuanya suku-suku, nanti baru masuk ke haji wada, haji terakhir Pak ya. Setelah dari haji wada itu nanti sudah masuk ke kisah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiri.